Anda sudah belajar. Semoga sudah belajar semua. Jadi nanti kita akan kuliahnya cepat saja dan saya akan yang gampang hanya menjelaskan pada Anda sebetulnya neurotransmitter itu apa. Hanya mengenalkan. Memang apa namanya jodoh dasar ini sebagian besar itu mengenalkan supaya nanti saat Anda ketemu lagi kalau ini neurotransmitter itu nanti Anda akan ketemu di saya mencintai ini. Saya aturan kuliahnya sama. Anda tidak wajib ikut kuliah saya. Anda saya anggap sudah dewasa, tidak ikut kuliah saya tidak apa-apa. Tapi kalau ikut jangan berhenti. Tidur pun saya tidak apa-apa. Yang penting tidak mengganggu jamnya Anda. Ya, oke saya sudah. Jadi kalau neurotransmitter saat ini saya cuma tugasnya mengenalkan pada Anda nanti akan bertemu dengan neurotransmitter ini di disease dari psikiatri, disease dari apa namanya saraf. Kok tadi katanya ya hampir semua neurotransmitter nanti Anda akan ketemu juga dengan neurogeriatri atau kemudian nanti internal juga banyak yang ketemu. Neurotransmitter nanti ada lihat apa? Nah, sebetulnya ini ada dua slide. Ya, jadi neurotransmitter ini adalah mengenalkan, kemudian yang berikutnya adalah jenis-jenis neurotransmitter dan fungsinya begitu. Tapi nanti akan saya susulkan ke koordinator yang mungkin saya susulkan ada, karena saya hanya dapat mencatat dua satu kuliah neurotransmitter ini yang memperkenalkan dan besok yang di hormon itu juga memperkenalkan pada Anda apa sih hormon itu. Ya, jadi ini. Nah, ini nanti kita hanya akan bicara mengenai komunikasi sel, kemudian pensinyalan sel, neurotransmisi, neurotransmitter, dan reseptornya neurotransmitter, biosintesisnya neurotransmitter, mekanisme kerjanya neurotransmitter secara umumnya, kemudian interaksi neurotransmitter dengan hormon, dan implikasi klinis dan farmakologis dari neurotransmitter, serta terakhir adalah mengapa Anda harus atau perlu memahami apa itu neurotransmitter. Jadi ya itu begini, kita tidak membosankan karena hanya pengenalan, tidak mendiskusikan suatu penyakit, tidak mendiskusikan suatu kelainan. Oke, jadi salah saya ini. Tapi kenapa harus ada komunikasi kan? Saya tidak tahu apakah sudah dijelaskan pada Anda mengenai komunikasi sel, tapi saya tetap harus memulai kalau mau memberikan tentang neurotransmitter dan hormon. Saya harus memulai dengan komunikasi sel. Walaupun ini sudah diberikan di salah satu mata kuliah yang saya ingin review. Jadi yang dimaksud komunikasi sel itu adalah interaksi antara satu sel dengan sel yang lain, ataupun antara sel dengan lingkungannya. Tujuannya agar setiap organ di tubuh kita dapat menjalankan tugasnya sehingga dapat menjaga kelangsungan hidupnya. Maksudnya bagaimana? Misalnya seseorang dehidrasi. Dehidrasi itu artinya apa? Kekurangan cairan. Kalau kekurangan cairan, itu berarti harus apa yang dilakukan oleh tubuh? Menambah cairan dari luar dan berusaha supaya cairan yang di dalam tubuh tidak keluar banyak, kan begitu. Nah, supaya terjadi seperti itu, berarti ada yang bekerja kan. Misalnya perintah untuk haus, jadi haus. Nah, untuk bisa menjadi haus itu prosesnya bagaimana? Siapa yang harus memulai dulu? Dan itu tidak hanya satu sel yang bekerja, tidak hanya satu sistem yang bekerja. Setelah itu juga apa? Mengurangi pembuangan urin. Berarti ginjalnya nanti juga harus ada yang memerintah ginjal untuk mengurangi pengeluaran air. Berarti juga supaya natriumnya juga tidak keluar. Kalau natrium keluar, kan air akan ikut keluar.
pompa selnya, kemudian yang bertugas untuk mengatur keseimbangan mineral, itu semuanya bekerja. Nah, siapa yang memulai? Ada suatu reseptor yang nanti akan mulai sensitif terhadap kekurangan cairan tadi. Kemudian dia akan memberi kode kepada sel yang lain, dia akan memberi kode kepada sistem yang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan komunikasi sel. Jadi di dalam tubuh kita itu semuanya bekerja itu karena saling berkomunikasi, memberi kode. Ya, jadi kalau komunikasinya nggak ngomong, modelnya kode-kode. Jadi kalau ada yang saling kode-kodean, itu ya nggak apa-apa, itu sesuai dengan kodenya karena kita kan terbentuk dari sel. Ya, berarti memang kalau untuk kode-kode itu sangat mendalami kodenya sebagai sel, karena sel ini selalu komunikasinya akan memberikan kode, memberikan sinyal. Nah semuanya itu diharapkan supaya ini loh, semua itu terjaga kelangsungan hidup. Supaya jadi kalau kita belajar di ilmu dasar, utamanya kalau saya yakin fisiologi juga ya, kimia juga, itu akan menunjukkan pada Anda bahwa tubuh kita itu sudah diatur sedemikian rupa supaya selalu seimbang. Jadi semua hal yang ada di dalam tubuh kita itu adalah untuk menjaga keseimbangan. Kalau sampai dia sakit, itu berarti keseimbangannya terganggu. Tugas kita dokter itu hanya mengembalikan kepada keseimbangan supaya dia bisa berfungsi normal. Jadi bukan kita membuat ini kita bukan, kita sudah kayaknya hanya mengembalikan kepada keseimbangan karena akhirnya kita itu diciptakan itu sudah sangat sempurna. Tugas kita itu hanya menjaga kesempurnaan itu supaya bisa berlangsung. Oke, lanjut ya. Bagaimana caranya sel untuk berkomunikasi? Ini memberi dan menerima pesan dengan lingkungannya dan dengan dirinya sendiri. Jadi tadi informasinya tadi ya ada ketersediaan nutrisi, karena kalau terlalu banyak suatu zat tertentu ini harus dibuang keluar tubuh. Kekurangan berarti harus dihemat. Nah, seperti itu ada informasinya di dalam tubuh kita. Perubahan suhu. Kalau terlalu dingin, tubuh akan itu ya bisa menggigil, bisa apalagi pori-porinya. Ya, jadi seperti itu semuanya sudah sepertinya otomatis ya, memang otomatis, tapi untuk bisa terjadi seperti itu ada ini loh, komunikasi sel yang saling memberitahu supaya menjadi dia mengerjakan sesuatu, temannya itu mengerjakan sesuatu. Ya, jadi untuk dapat berkomunikasi dan mengubah kerja internal mereka itu ada banyak respon dan banyak sinyal. Sinyalnya bisa kimia, bisa mekanik. Nah ini adalah sistem komunikasi di dalam tubuh kita. Kalau kita bicara tentang sistem komunikasi tubuh, itu kita akan bicara mengenai sistem saraf, sistem endokrin sistem, dan sistem imun. Di sini nanti kalau untuk sistem saraf itu nanti ada yang namanya neurotransmitter. Kalau yang di sistem imun itu ada sitokin. Kalau di sistem endokrin itu ada hormon. Jadi seperti ini nanti akan saling bekerja sama. Untuk apa? Untuk ini loh. Kalau tubuh itu berhadapan dengan stresor atau perubahan apapun, ia bisa bertahan. Bertahannya 3 ini saling memberi kode, kemudian membuat tubuh berfungsi menyesuaikan dengan kebutuhan dia menghadapi stresor. Jadi ini sangat diperlukan. Ini sistem-sistemnya ini yang yang dihasilkan oleh sistem-sistem ini yang bekerja dalam hal komunikasi sel. Kalau ini adalah stresornya, ansietas, depression, insomnia, ya. Ini inflamasi, infeksi, alergi, nah semuanya akan menghilangkan itu. Kalau ini adalah mana ini beda ya. Kalau ini bukan kelainannya, kalau ini kelainan, kalau ini hanya jenis-jenis. Oke. Nah, karena Anda belum masuk ke imunologi ya.
Karena belum ini saya masukkan juga sitokin. Sitokin itu protein kecil, ya, yang dihasilkan mana ya? Ini dihasilkan oleh ini apa namanya sel-sel yang memiliki respon imun bisa natural, bisa imun spesifik. Ada makrofag, ada limfosit B, limfosit T, sel-mas, sel endotel, dendritit, dan juga bisa. Jadi ceritanya begini, kalau ada orang terkena infeksi, itu pertama kali ada sistem imun yang natural. Contohnya adalah ini, makrofag. Akan ketemu dia akan mengenali, kemudian setelah mengenali dia akan menghancurkan. Selain menghancurkan, dia akan membawa, jadi dia membuat cetakan dari kumannya itu dibawa menuju ke respon imun yang spesifik ke sana. Respon imun spesifik ini akan bekerja mengeluarkan antibodi. Nah, setelah antibodi itu keluar, nanti sel-selnya ini akan mengeluarkan sitokin itu. Sitokin itu nanti akan menyebabkan inflamasi. Inflamasi itu radang itu berguna untuk membunuh kuman-kuman yang masuk. Jadi seperti itu. Bisa nanti akan bertemu dengan ini di 3 titik. Nah, sitokinnya itu dia ada macam-macam, ada limokin, interferon, interleukin, limokin, tumor necrosis factor. Proses radang tidak akan bisa terjadi kalau tidak ada sitokin. Sitokin ini akan memacu sel-sel tertentu untuk mengeluarkan zat yang lain yang nantinya akan bisa menghasilkan antibodi. Jadi kalau limfosit B itu bisa bekerja kalau dia ketemu dengan sitokin misalnya, ya. Jadi nanti Anda akan melihat di blog 3 ini. Oke, sekarang kita bicara mengenai hormon dan neurotransmitter. Ini yang akan kita bicarakan dulu. Ini kalau neurotransmitter itu dia dihasilkan oleh sistem saraf. Kalau hormon dihasilkan oleh sistem endokrin. Tapi nanti Anda akan melihat ternyata hormon itu tidak hanya dihasilkan oleh sistem endokrin, tapi secara garis besar kalau kita bicara mengenai hormon, kita selalu akan bicara mengenai endokrin, walaupun nanti ada beberapa sel yang bukan endokrin yang juga bisa dihasilkan. Nanti di kuliah bulan Juni ya, saya akan ketemu Anda dengan endokrin. Nah ini kalau ini dihasilkan oleh sistem saraf. Dia neurotransmitter itu dibentuk oleh protein, asam amino, dan gas. Di sini ada saja ya, ada macam-macam. Polipeptida, amina, terpenoid, steroid, juga gugus-gugus steroid juga membentuk hormon. Kemudian ini dia dihasilkan, kalau hormon itu dihasilkan dalam glandula endokrin, kemudian dilepaskan ke dalam di dalam aliran darah itu. Kemudian kalau yang ini dikeluarkan oleh terminal saraf, ya, terminal saraf menuju ke sinaps, kemudian nanti akan diambil oleh saraf yang post sinaps. Nanti kita lihat ada gambarnya. Kemudian ini ditransmisikan oleh darah, kalau ini menggunakan sinaptik. Masih ada ini, ya, dia yang dipengaruhi itu jauh, kalau yang ini dekat. Kalau ini responnya nanti cepat, ini lambat karena darahnya jauh ya. Ini fungsinya macam-macam, tergantung nanti dia dihasilkan siapa, dia reseptornya ada di mana, fungsinya macam-macam. Tapi kalau ini biasanya ada hubungannya dengan saraf. Jadi dalam transmisi saraf nanti kalau neurotransmitter. Oke, nah ini distimulasi oleh postsinapptik neuron. Sekarang kita balik lagi, kita tadi sudah ketemu dengan sitokin, dengan hormon, dengan neurotransmitter. Nah, kita kembali ke tadi komunikasi sel. Sel itu bisa berkomunikasi dengan cara pensinyalan, ya.
Jadi dengan berbagai sinyal kimia dan sinyal mekanik. Pensinyalan sel atau signaling kalau didefinisikan bagian dari sebuah sistem komunikasi yang sangat kompleks pada tingkat seluler yang mengatur aktivitas dan koordinasi antar sel. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, mereka pakai kode-kode, pakai sinyal-sinyal itu komunikasinya. Jadi pensinyal itu maksudnya begini. Ada sel pengirim, ada sel penerima. Tapi pengirim ini penerima. Pengirim ini nanti harus mengeluarkan mengeluarkan molekul sinyal. Molekul sinyalnya ini nanti seterusnya kita sebut ligand ya. Dia nanti akan dikeluarkan terus dia bergerak menuju sel targetnya. Nah, sel targetnya ini itu nanti ada reseptornya. Dia akan terikat pada reseptornya. Tadinya dia hanya diam saja. Nanti setelah menerima sinyal, dia akan bekerja. Oh, enggak ada di sini. Nah, ini dia akan bekerja. Jadi ini Anda kelihatan ini nanti akan terus jadi hidup. Tadinya dia diam saja, misalnya enzim ada koenzim berubah. Di situ akan hidup terus kemudian dia akan melakukan sesuatu karena mendapatkan molekul sinyal. Nah, tadi yang saya sebut neurotransmitter, hormon, dan sitokin itu ini ya, jadi itu mereka adalah sel yang dikirimkan molekul yang dikirimkan oleh sel kepada sel yang lain. Itu tadi adalah 3 hal tadi. Kita lanjut. Nah, jenis-jenis pensinyalan sel itu ada 3. Ada autokrin, parakrin, dan endokrin. Autokrin itu molekul sinyal, jadi dia itu mengeluarkan sinyal, tapi sinyalnya nggak kemana-mana, balik lagi pada dirinya sendiri. Ini untuk yang jomblo-jomblo itu ya, memberi kode-kode sinyal ya, yang tetapi hanya dirinya sendiri, nggak ada yang menerima sinyalnya begitu. Jadi benar-benar kembali. Jadi contohnya rekursif. Rekursif itu dia mengeluarkan sitokin, kemudian dia akan jadi dia supaya bisa bekerja. Dia itu perlu ada reseptor-reseptor tertentu yang harus berikatan dengan sitokin tertentu. Tapi kalau dia sudah berikatan dengan sitokin tertentu, dia akan mengeluarkan zat-zat yang bisa merusak sel yang ada virusnya atau bakterinya. Nah, oleh pencipta kita, kalau itu bekerja begitu terus, kan semua sel akan dirusak. Jadi dia akan bekerja kalau tidak ada yang kesana. Nah, supaya dia ini dilepas, itu nanti ada reseptor yang akan menerima tadi kode-kode dari sel yang lain. Ini loh ada bakteri, ini loh ada virus. Setelah itu dia akan mengeluarkan sitokin. Setelah dia mengeluarkan sitokin, dia akan melakukan dirinya sendiri untuk mengeluarkan zat-zat yang ada di dalam selnya untuk menghancurkan sel yang ada virusnya, sel yang ada bakteri. Jadi di dalam tubuh kita itu begitu, ya. Jadi itu yang harus Anda pahami nanti. Kemudian ada yang berikutnya adalah parakrin. Kalau parakrin itu komunikasinya sudah tidak dengan diri sendiri, tapi dengan sel yang lain, tapi selnya beda. Ya, itu namanya parakrin. Nah, contohnya adalah ini ada growth factor nanti, prostaglandin, histamin, dan yang akan kita bicarakan nanti pensinyalan menggunakan neurotransmitter. Di sana itu juga parakrin. Kemudian yang ketiga adalah dari parakrin yang lain, komunikasi antar neuron. Itu kita nanti akan bicarakan. Saat kita bicara hormon, kita akan bicara yang endokrin. Jadi kan sudah baca ya ligandnya yang digunakan komunikasi neuron ini pada parakrin yang dikeluarkan itu adalah neurotransmitter yang akan kita bicara. Nah, kalau endokrin ini orang yang kalau itu tadi kalau diibaratkan pasangan, ya ini cilok, ya, senang sama tetangganya sendiri. Jadi
satu dekat sekali. Tapi kalau yang ini LDR jauh. Jadi komunikasi antar sel yang jaraknya jauh. Jadi ini mengeluarkan ligan itu harus melewati peredaran itu untuk bisa sampai kepada sel yang kecil. Ya, misalkan pembuluh. Nah, inilah yang dipakai oleh sistem endokrin. Sistem yang mengeluarkan hormon sehingga sistem itu dikenal sebagai sistem endokrin. Karena caranya dia pakai cara persinyalan yang endokrin sehingga dia disebut sistem endokrin. Selain ketiga cara persinyalan di atas, ada lagi suatu cara persinyalan yang langsung. Jadi agak beda. Ya, itu langsung ada gap junction. Kalau tadi kan mengeluarkan ligan untuk menuju kepada sel yang lain. Kalau yang langsung itu dia ini ada gap junction. Jadi ini melekat mungkin ada kayak ada pintu gitu. Pintu di sana gap junction dia langsung masuk. Semua apa namanya ini sinyal berjalan dari satu sel ke sel yang lain dia melewati gap junction. Nanti kita lihat di sistem saraf mungkin juga ada yang mirip seperti ini. Ini bentuk lain dari persinyalan langsung. Ya. Dua sel dapat mengikat satu sama lain karena mereka membawa protein pelengkap. Ada permukaan. Interaksi terjadi ketika protein saling mengikat. Interaksi ini mengubah bentuk satu atau dua protein dan mentransmisikan sinyal, gitu ya. Karena penting, ini nanti ditingkat ya. Ini loh. Saya ingin menceritakan tentang natural killer cell yang ada. Jadi ini adalah apa namanya sel yang ini sehat ya, tidak ada apa-apa. Ini reseptornya inhibitory di sini aktivatif. Dia nanti dia covernya dengan ini, ya. Jadi ini tidak akan teraktifasi. Natural killer cell yaitu pembunuh sel yang sudah ada di dalam tubuh kita. Kalau ini sehat tidak masalah. Ini ada MHC1. Nah, suatu saat ya ada virus masuk ke dalam sel yang tadinya sehat. Nah, ini nanti MHC1 nya akan berubah seperti yang saya bilang tadi. Karena ada sel, dia akan berubah bentuk. Nah, berubah bentuk dia akan tidak cocok dengan yang inhibitory reseptor. Dia cocoknya dengan yang activating reseptor. Akhirnya ke sini. Nah, setelah ini dia nanti akan mulai apa namanya mengaktifkan. Jadi ini adalah proses apa tadi yang namanya pensinyalan langsung. Jadi pensinyalan langsungnya di sini itu adalah dengan protein yang bergabung. Maksudnya pensinyalannya langsung. Jadi tidak melalui harus lewat selah, harus lewat pembuluh darah, tapi langsung yang mengikat. Ini maksudnya itu. Ini nanti yang ada di spine di sini nanti sitokin. Ya, sekarang kita sudah harapan saya sudah punya gambaran bahwa sel itu berkomunikasi. Untuk berkomunikasi perlu ligan. Ligannya ada hormon, ada neurotransmitter, ada sitokin. Nah, sekarang kita akan bicara khusus yang neurotransmitter ini. Tapi sebelum sampai neurotransmitter kita harus tahu dulu yang namanya neurotransmitter. Saya yakin kalian ini sudah diajarkan oleh dosen-dosen fisiologi. Neurotransmisi itu adalah komunikasi sel tipokarakrinagia yang sangat spesifik di sistem saraf. Makanya namanya neurotransmisi. Menggunakan neurotransmitternya sebagai sinyal terjadi di sinapsis. Karena dia itu dekat, sehingga komunikasinya itu sangat cepat dan fokus, tidak kemana-mana, dia langsung masuk ke sel target berikutnya. Prosesnya, neuron ini akan menerima rangsangan menghasilkan impuls listrik. Sudah ya, bagaimana cara menghasilkan impuls listrik itu ada di kuliah fisiologi. Nah, impulsnya nanti sampai ke ujung neuron. Kalau sudah sampai ke ujung neuron ini, dia akan melepaskan neurotransmitter. Neurotransmitter akhirnya kalau sudah lepas masuk ke saraf sinaptik dan berikatan dengan reseptor di neuron target berikutnya. Kalau sudah seperti itu terjadi aktivasi jalur sinyal intraseluler sehingga menghasilkan respon. Ya, ini dia pakai gambar. Jadi ini tadi kan ada impuls, ada impuls di sini.
dia akan ke sini. Di sini sudah ada vesikel-vesikelnya, ya, yang ada neurotransmitternya. Kemudian kalau mendapatkan ini nanti apa namanya sinyalnya, dia akan dibawa mendekati selah sini, dia di membrannya yang di sini, dia nanti akan dilepas. Kemudian di sini ada reseptor-reseptor, dia akan terikat pada reseptor-reseptor. Kalau ini sudah terikat di reseptor, kemudian dia akan membuat ini adalah saraf yang presinap. Ini sinapnya itu di sini, sehingga di sini yang sebelumnya itu namanya presinap, yang sesudah sinap itu namanya possinap. Jadi nanti kalau sudah terikat di reseptor possinap, dia akan possinapnya akan bekerja, bereaksi. Nah, ini pensinyalannya yang namanya neurotransmisi. Jadi di dalam saraf kita itu seperti inilah yang terjadi. Oke, lanjut ya. Itu sinyalnya tadi dapat merangsang atau menghambat sel penerima tergantung pada neurotransmitter yang terlihat. Jadi tergantung ininya apa yang dikeluarkan. Jadi nanti ada yang akan saya serahkan pada teman Anda nanti adalah jenis-jenis neurotransmitter. Ada yang neurotransmitter inhibitor, ada yang modulator, ada yang neurotransmitter dua-duanya bisa berperan, kemudian nanti ketemu reseptor yang mana. Jadi begitu ya. Kalau ini adalah modulator, ya ini terjadi lebih baik. Kalau ini inhibitor, ini terus berhenti bekerja. Oke, jadi seperti itu. Tapi terkadang sinyal antar neuron terjadi dalam arah sebaliknya. Ini disebut retrograde neurotransmission. Ya, ada gambar. Jadi dendrit, yaitu cabang penerima neuron pada neuron possinaptik, melepaskan neurotransmitter yang mempengaruhi reseptor pada neuron presinaps. Ini pakai gambar jadi ya. Nah, ini kan badan selnya, kemudian dendrit dan neurin itu ya. Nah ini kan harusnya begini. Ini kan di terminalnya ya, di akson terminalnya ini tadi kan vesikel-vesikel, kemudian dia melepaskan masuk ke possinapnya. Di sini kan kepalanya dari sel ini, seperti itu. Yang paling banyak. Tetapi ternyata tidak seperti itu. Di sini pun bisa memberi ke sana, dari sini bisa memberi ke sana, ini bisa memberi ke sini. Jadi seperti itu. Tapi yang paling banyak memang adalah dari terminal akson menuju ke kepalanya. Jadi begitu. Cuman ada retrograde. Jadi memang kalau Anda mempelajari, semakin mempelajari ilmu dasarnya kedokteran itu Tuhan itu betul-betul menciptakan kita dengan semua backup plan begitu. Jadi kalau ini tidak bisa, nanti bisa yang ini loh, bisa yang ini loh. Itu tidak langsung rusak. Jadi tidak langsung rusak total, masih bisa ada yang dikerjakan. Ya, ini dalam segi cara rusak, interkoneksi itu sangat kompleks. Impuls dari satu neuron ke neuron lain itu bisa lewat akson ke badan sel, karena akson ke badan sel ya, dari akson ke badan sel. Bisa dari akson ke dendrit, dari badan sel ke badan sel, dari dendrit ke dendrit. Tapi yang paling umum pada manusia itu adalah dari akson ke dendrit. Akson menjadi neuron presinap dan dendrit merupakan neuron pasti di manusia. Paling banyak ini, tapi ini juga ada. Oke, nah ini adalah saya ingin menjelaskan bahwa neuron itu dapat secara simultan menerima banyak impuls. Ini Anda lihat ini namanya oh ya, ini dia bisa mendapat banyak impuls.
Tapi juga bisa positif atau negatif. Tidak hanya orang kerjanya, positif itu dia mengeluarkan sesuatu, negatif itu tidak mengeluarkan sesuatu itu juga bisa. Jadi ya jangan dibayangkan bahwa semua ini hubungan antar saraf itu hanya satu, hanya memodulasi, hanya menginhibisi, tidak. Dia bisa dapat dari banyak tergantung nanti yang merasa dia itu neurotransmitter yang neuron positif menerima beberapa sinyal neurotransmitter dan sinyal itu tadi ya, yang diabaikan pikiran. Neuron penerima akhirnya menggabungkan input bersama-sama. Ini cerita yang ini berarti bukan yang satu-satu, tapi ini kan ada banyak. Ada yang memodulasi, tapi ada yang menginhibisi. Nah, nanti tidak kuat yang mana. Kalau lebih kuat yang memodulasi, dia nanti akan tetap memodulasi. Kalau lebih kuat yang menginhibisi, dia juga akan menginhibisi. Ya, jumlah sinyal yang dominan adalah penghambat. Maka dalam tidak istilahnya menyala, tidak bekerja, tidak melakukan tapi kalau yang dominan itu adalah neuron yang langsung bermodulasi, dia akan mengirimkan sinyal. Jadi cara kerjanya saraf itu hanyalah dengan mengirimkan sinyal-sinyal itu. Kalau sudah, nanti dia akan sampai kepada sel target. Sel targetnya nanti yang akan bekerja bergerak atau apapun mengeluarkan sesuatu. Tapi kalau saraf itu hanya tugasnya adalah meneruskan sinyal. Oke. Ya, transmisi impuls ini bersifat kimiawi disebabkan oleh pelepasan neurotransmitter yang spesifik dari ujung saraf terminal. Jadi neurotransmitter. Ini saya tidak cerita tentang ini ya. Ini tentang ini ya, apa namanya, jenis neurotransmitter ada yang besar, ada yang kecil. Kalau yang besar itu sudah kita sintesisnya, dia disintesis di dalam badan selnya, kemudian nanti dia baru akan dibawa ke akson, ke terminal sinaptik melalui akson, kemudian di sana nanti dia akan menunggu di sana. Tapi ada, kalau yang kecil itu dia langsung disintesis di terminalnya di sini. Itu ceritanya. Tapi semuanya nanti akhirnya akan menunggu di terminal di sini. Dia akan menunggu di situ. Menunggu apa? Ini loh. Ketika sinyal listrik mencapai terminal presinaptik, ia membuka beberapa saluran di membran. Membran nanti yang akan mengeluarkan apa? Kalsium. Setelah saluran itu terbuka, kalsium akan masuk ke terminal presinaptik, kemudian bertemu dengan vesikel. Jadi ini nanti kalsium nanti itu harus bertemu dengan vesikel yang isinya neurotransmitter. Kalau sudah, nanti akan dibawa menuju ke membran. Di sini yang dekat dengan celah presinap. Kalau sudah dekat dengan celah presinap, dia akan menyatu, kemudian kalau sudah menyatu, neurotransmitternya dikeluarkan. Jadi untuk mengeluarkan perlu dibuka saluran membran. CA-nya harus keluar, CA-nya harus ada. Kemudian nanti dia akan membawa ke sini. Baru bisa keluar. Seperti itu. Ya. Jadi ini adalah presinap, ini postsinap, yang putih ini adalah sinap. Sinap itu adalah selah di antara dua saraf, saraf presinap dan saraf postsinap. Presinap tugasnya mengeluarkan neurotransmitter, postsinap tugasnya menyediakan reseptor. Kemudian neurotransmitternya akan terikat pada reseptor. Ya, kemudian membran neuropossinap mengandung reseptor yang mengontrol bagaimana neurotransmitter dapat diterjemahkan menjadi sinyal listrik. Kemudian dia nanti akan memberi pensinyalan yang sama kepada sel-sel berikutnya atau sel target kalau dia sudah ditanam. Nah, setelah sinyal kimianya ini diterjemahkan dan sudah disalurkan, maka ini neurotransmitternya harus dibersihkan.
ini harus bersih, sehingga mereka nanti dapat sinyal yang baru. Membersihkannya dengan apa? Bisa didaur ulang kembali ke terminal presinap, bisa terdegradasi atau kadang-kadang diserap oleh terminal postsinaptik. Ini yang paling gampang kalau Anda bicara mengenai asetylkolin ya, yang bisa diajarkan pada Anda tentang asetylkolin, bagaimana mendegradasi asetylkolin. Nah, itu pokoknya rumusnya ini harus didegradasi supaya ini bersih, kemudian ini bisa persinyalan bisa ada lagi. Jadi supaya reseptor-reseptornya ini bisa bersih lagi, tidak mengikat neurotransmitter. Jadi dia nanti sudah bisa mengikat kalau ada neurotransmitter baru yang muncul. Jadi reseptor di dalam tubuh kita itu setia, kalau sudah dengan satu itu ya sudah dengan satu itu. Kalau mau nyobain lagi ya ini harus lepas dulu. Jadi kalau ya beda gitu, manusia itu diciptakan seperti itu, makanya pasangannya juga harus satu sebetulnya aslinya. Tapi kalau tidak itu ya sudah ada pengaruh yang lain, bukan kodratnya diciptakan yang hanya pasangannya hanya satu. Oke, baik. Lanjut. Biasanya orang itu tidak saling bersentuhan, tapi melalui sinapsis. Nah ini ya seperti tadi yang saya bilang, ada pensinyalan yang tidak parakrim kalau di sini, yaitu melalui sinapsis listrik. Di sini saluran ionnya langsung menghubungkan sitoplasma dari neuron sinap dan possinap, sangat cepat dia. Seperti yang tadi Game Junction. Nah ini aslinya kan harusnya begini, ada sinaps, kemudian dia mengeluarkan neurotransmitter, ada reseptor, kemudian dia baru bekerja ke sana. Nah, kalau ini itu tidak ada sinapsnya, tapi langsung ada channel-channel Game Junction di sini. Nah ini nanti transmisi listriknya itu langsung masuk ke sana. Nah, itu lebih cepat kalau pakai yang sinapsis listrik. Ada beberapa bagian di dalam tubuh kita yang sinapsnya itu sinapsis listrik. Tidak banyak, ya tidak banyak. Kalau yang paling banyak itu pakai setelah tadi sinaptik. Kalau yang ini adalah neuron di batang otak, kemudian sel di retina mata, neuron di hipotalamus, sel kuning, jantung ini mereka sinapsnya adalah sinapsis listrik. Biasanya ini adalah yang dibutuhkan kerjanya itu bisa sangat cepat. Nah, neurotransmitter sudah. Sekarang kita neurotransmisi, jadi bagaimana pensinyalan di dalam sel, konsepnya itu tadi sudah. Sekarang kita bicara yang dilepaskan oleh saraf presinap ke sinap, ligannya tadi. Si utusan yang menjadi memberikan komunikasi, kode yang dikeluarkan oleh sel untuk diberikan pada sel yang lain, yaitu kalau di sini karena kita bicara mengenai saraf, maka yang kita bicarakan ligannya tadi adalah neurotransmitter. Neurotransmitter itu apa? Zat kimia endogen yang memungkinkan terjadinya pengiriman sinyal saraf sehingga terjadilah neurotransmission. Neurotransmitter itu suatu jenis ya lembaga pesan kimia, jadi disebut messenger. Hormon itu juga messenger, tapi ini juga messenger tapi yang khusus untuk neuron. Dia nanti akan melintasi sinaps kimia. Jadi kalau yang sinaps tadi yang menggunakan neurotransmitter itu bisa disebut sinaps kimiawi, tapi kalau yang listrik tidak ada neurotransmitter tadi disebut ya listrik. Nah, neurotransmitter itu akan membangkitkan respon listrik possinapnya dengan mengikat reseptor tadi ya. Kelainan pada fungsi sistem neurotransmitter itu, jadi fungsi sistem neurotransmisi, kelainan pada neurotransmisi, kelainan pada neurotransmitter itu bisa mengakibatkan banyak kelainan, bisa gangguan neurologis, bisa gangguan kejiwaan, macam-macam, bisa juga gangguan gerak yang ada hubungannya semuanya dengan saraf. Nanti ini akan ada ulangi lagi saat di bisnis. Kemudian
Ada banyak terapi neurofarmakologis yang dasarnya itu didasarkan pada pemindahan neurotransmitter, sehingga Anda harus kenal. Ini masih seperti tadi ya. Ini cuma ini yang saya ingin mengatakan pada Anda bahwa badan sel saraf itu menghasilkan enzim-enzim untuk yang bisa mensintesis sebagian besar neurotransmitter. Nanti akan disimpan di vesikel. Jadi ini mengulang yang tadi. Jadi di sini, di vesikelnya di sini, di terminal saraf ini ada banyak vesikel. Di sini neurotransmitter itu akan tersimpan di sana. Ya, tersimpan di sana untuk bisa diberikan pada posinas. Posinas ini nanti di terminal sarafnya pun juga banyak vesikel-vesikel begitu yang akan diberikan pada posinasnya berikutnya. Jadi seperti itu. Nanti kenapa saya harus menyebut ini? Karena nanti akan ada banyak kelainan saraf yang tergantung ada tidaknya neurotransmitter, ada tidaknya enzim yang membentuk neurotransmitter itu dan seterusnya. Nanti di belakang ada. Saat ini terdapat ratusan jenis neurotransmitter yang terkenal. Nanti akan saya susulkan pada Anda tentang neurotransmitter dibaca sendiri. Hari ini adalah konsepnya saja. Tapi ratusan ini itu bisa dikelompokkan ke dalam beberapa kelas. Bisa pada strukturnya atau pada fungsinya. Sekarang kita bisa mengenai struktur. Dia dibagi menjadi golongan amin, golongan asam amino, golongan peptida, golongan gas dan lain-lain. Lain-lain ini maksudnya ya dia bukan peptida, dia bukan asam amino atau malah dia bukan semuanya. Sekarang kita lihat. Ya kalau kita bicara biokimia salah satu struktur ya. Contoh-contoh neurotransmitter yang termasuk besar ini adalah katekolamin, dopamin, norepinefrin, epinefrin, idolamin, ya, serotonin, melatonin. Ini adalah fungsinya. Nanti yang akan saya sesuaikan itu yang ini, jenis-jenis dan fungsinya. Kemudian yang asam amino ini adalah bentuk yang terbentuk, dia strukturnya itu dari asam amino itu utama, gagal, prinsip, dan banyak. Ya, kemudian dari peptida ada endorfin, enkefalin, substansi P, kemudian ini gas itu nitrik oxide dan karbon monoksida. Biasanya kan ini langsung ya, tapi sebenarnya kita gunakan tapi dalam jumlah yang sangat kecil. Kemudian asetilkolin, urin pun juga bisa menjadi neurotransmitter. Dia akan menjadi neurotransmitter. Ini kalau tadi ya asetilkolin makanya masuk ke dalam lain-lain. Kenapa? Karena ini bukan protein, bukan peptida, dan bukan asam amino. Dia adalah ester yang terbentuk dari gabungan kolin dan dirusak. Ciri khas neurotransmitter gas. Sekarang kita bicara yang gas. Gas itu tidak disimpan, beda dengan yang lain. Tidak disimpan dalam vesikel. Vesikel yang ada di terminal akson tadi. Tapi dia disintesis saat dibutuhkan, kemudian dia langsung menuju ke sel target tanpa reseptor penggunaan. Dia tidak bisa dihilangkan oleh reaktif atau degradasi enzim yang tradisional tadi, ya. Efeknya sangat cepat dan sangat lokal. Dia paling sering bertindak sebagai modulator. Ini contoh-contoh neurotransmitter. Seperti tadi ya, ditimuksan dan seterusnya. Nanti dibaca sendiri. Ini adalah gambar strukturnya. Ya, utama gambar dia adalah golongan amin, ini depan umur ada dan seterusnya. Lihat saja ya, dengan saya ini menunjukkan ini yang terbaru. Sekarang tadi berdasarkan strukturnya. Sekarang kita akan berbicara membahas atau mengklasifikasikan neurotransmitter berdasarkan fungsinya. Fungsinya itu dia bisa eksitasi, memodulasi, merangsang, atau dia bisa neurotransmitter penghambat. Artinya dia menurunkan rangsangan, menghilangkan rangsangan, menginhibisi, atau neuromodulator, memodulasi. Ia mengubah kekuatan transmisi antar neuron dengan mempengaruhi jumlah
neurotransmitter yang diproduksi dan dilepaskan. Jadi ini adalah untuk supaya begitu. Jadi memodulasi ya, jadi betul-betul mengatur ya jumlahnya jadi sedikit atau tidak, sedikit direm atau digas begitu, itu ada di sini. Sekarang kita lihat contoh-contohnya. Kalau yang eksitasi, yang merangsang, contohnya adalah glutamat, asetilkolin, aspartat. Ya, dia meningkatkan rangsangan listrik pada neuron postsinaptik. Caranya dengan membuka kanal ion sehingga nanti ada potensial aksi. Kalau yang menghambat itu GABA dan grisin. Ya, dia menurunkan rangsangan listrik pada neuron postsinaps. Jadi neuron postsinaps nanti terus akan berhenti, tidak mengeluarkan lagi neurotransmitter ke yang berikutnya dan seterusnya. Jadi seperti itu. Kemudian neuromodulator ya, mengubah kekuatan transmisi signal dengan mempengaruhi jumlah atau efek neurotransmitter yang dilepaskan. Jadi bisa jumlahnya atau efeknya. Contohnya dopamin, serotonin, norepinefrin. Sudah. Yang penting Anda kenal dulu, ada nama-nama ini. Ini apa, diproduksi di mana, dan seterusnya nanti ada di catatan yang akan saya kirimkan pada Anda. Oke, sekarang kita bicara mengenai reseptor. Reseptor neurotransmitter. Reseptor neurotransmitter itu ada dua kelas utama, yaitu ionotropik dan metabotropik. Ya, kalau ionotropik itu ligand aktivated ion channel. Nama lainnya. Kalau yang ionotropik, molekul reseptor itu juga saluran ionnya. Ya, jadi ligand saluran ion yang ini akan ligandnya itu terikat kemudian langsung terbuka begitu. Nah ini gambarnya ionotropik. Jadi ini adalah ligand-ligandnya. Ini adalah apa tadi kalau ligandnya, kalau di sini neurotransmitter. Ini akan, ini reseptornya, reseptor dari neurotransmitter yang jenisnya ionotropik. Dia akan terikat di sini, ya kan? Terikat. Kalau ini begitu ada neurotransmitter yang terikat di sini, dia langsung buka. Kemudian akan masuklah zat-zat yang memang harus dimasukkan ke sana, di molekul atau sinyal-sinyal sehingga terjadi depolarisasi. Ya, ini adalah reseptor yang ionotropik. Kalau yang satunya, ini contohnya dulu. Ya, neurotransmitter yang reseptornya adalah reseptor ionotropik itu adalah asetilkolin, GABA, grisin, glutamat. Ini ya. Nah, ini bisa cepat. Ini cepat, begitu terikat di sini akan segera masuk sinyalnya kan? Dia akan, jadi kerjanya cepat dibanding yang reseptor satunya. Efeknya ini dilihat ya. Nah ini maksudnya tadi yang saya katakan ini asetilkolin itu eksitasi di dalam rangka dia autonom yang otak. Kalau GABA itu diletak di nukleus finalis, dia menginhibisi, grisin itu juga menginhibisi. Ya, terutama untuk eksitasi cepat. Jadi seperti itu. Jadi ada gitu ya. Terus ini masih contohnya. Silakan dibaca. Oh ini bentar. Oh ini adalah jenis ion yang mengalir. Jadi begitu dibuka, yang mengalir ini yang masuk. Oke, lanjut. Yang metabotropik. Metabotropik langsung gambar saja ya. Nah, langsung gambar saja. Jadi kalau metabotropik itu ini loh apa namanya? Reseptornya itu ada di sini. Ini yang channelnya. Jadi kalau tadi reseptornya itu terikat di ya, ini yang channelnya, dia reseptornya itu di ujung-ujungnya. Jadi ini kalau yang ini beda. Ini kan yang channelnya tertutup. Nah reseptornya metabotropik itu kan di sebelahnya. Nanti neurotransmitter akan menempel di reseptornya neurotransmitter yang metabotropik. Dia masuk dulu. Masuk, ada second messenger di sini.
dia mengaktifkan entah enzim, entah hormon, entah apapun yang di sana atau protein-protein yang lain. Kemudian di sini baru bekerja untuk membuka dari dalam. Jadi metabotrofik itu begitu, dia tidak langsung neurotransmitter yang membuka, tapi dia butuh bantuan yang di dalam sel untuk membuka channelnya. Jadi ini lebih lama. Jadi kalau neurotransmitter yang reseptornya metabotrofik itu kerjanya akan lebih lambat dibanding yang reseptornya ionotrofikasi. Jadi begitu, ini contoh-contoh yang masuk reseptor metabotrofik. Jadi reseptor yang utama, reseptor muscarinic acetylcholine, yang seperti ini nanti kita lanjut. Sudah? Sekarang kita bicara mengenai masih neurotransmitter tapi cara pembuatannya. Neurotransmitter itu tidak muncul begitu saja atau sudah ada di dalam tubuh. Dia dibuat. Dia dibuat dari bahan dasar tertentu, terutama asam amino, melalui yang saya bilang tadi, melalui sistem biokimiawi yang diperantarai oleh enzim spesifik. Enzim untuk bisa bekerja itu membutuhkan koenzim supaya bisa reaksinya berlangsung, supaya terbentuk neurotransmitter tersebut. Ya, nanti Anda akan melihat koenzim-koenzimnya apa. Banyak yang membutuhkan koenzimnya vitamin B6. Jadi kalau sampai seseorang itu kekurangan vitamin B6, maka gejala klinis biasanya yang muncul adalah gangguan saraf. Karena apa? Bisa dimengerti dari sini, neurotransmitter tadi yang terganggu pembentukannya. Kalau neurotransmitter terganggu berarti persinyalan sarafnya juga terganggu. Jadi ini alasannya kenapa kadang-kadang kalau orang-orang dengan kelainan neurologi, dokter akan memberikan vitamin B1, B6, B12 atau diberi B6 saja. Karena ini loh, fungsinya dia adalah supaya pembentukan neurotransmitternya itu bisa berlangsung dengan baik. Oke, ini neurotransmitter, ini ada melihat. Jadi prekursor itu adalah bahannya yang mau dibuat dopamin itu dari tirosin. Dia dibantu oleh enzim ini, dia membutuhkan koenzim ini. Noradrenaline itu dibentuk, dia tidak langsung dari protein mentah begitu, tapi sudah jadi dopamin dulu. Dopamin bisa dibentuk di noradrenaline, ya, dibentuk dia dibantu ini enzim pembantunya. Silakan dilihat. Ini hanya singkatan yang ada. Nah, itu tadi pembentukannya. Sekarang mekanisme kerjanya, ya seperti tadi yang di atas tadi ya, neurotransmitter itu disimpan dalam vesicula sinaptik. Ini bolak-balik saya jelaskan ya. Kemudian di sana dia nanti akan siap dilepaskan saat ada sinyal datang. Setelah dilepaskan, dia akan masuk ke dalam celah sinaptik melalui eksosinapsis ya, pembukaan dari vesikularnya. Dia itu prosesnya cepat, tapi berdekat yang saya bilang untuk yang kalsium. Nanti setelah dilepaskan, dia akan terikat pada reseptornya, tergantung metabotrofik atau yang ionotrofik tadi ya. Ini contoh-contohnya. Nah, setelah itu dia harus diinaktivasi. Jadi kalau proses inaktivasinya ini terganggu, kira-kira akan terjadi apa? Terjadi apa? Kerja terus, ya kan? Kerja terus itu bagus atau tidak? Tidak, ya. Contohnya yang paling gampang apa? Yang acetylcholine itu, yang menggunakan acetylcholine terasa obat-obatan nyamuk, yang racun-racun itu kan membuat nyamuknya itu terangsang terus sarafnya, jadi mati
harusnya dia kalau dia manusia ininya apa namanya berdosa, kemudian aku dan seterusnya, karena dia nggak bisa berhenti. Jadi otonomnya dia terus, contohnya yang itu terus juga dipakai untuk, ya itulah jeleknya kalau belajar biologinya sebenarnya bisa jadi penjahat. Bisa kalau ada yang ingin jadi belajar biologinya sangat dijelaskan jadi penjahat. Jadi kan kalau kamu itu kan bisa gitu ya, ahli itu kan bisa membuat senjata atau membuat sesuatu yang baik untuk manusia. Saya harap Anda membuat yang baik untuk manusia. Itu bom sawit, bom kimiawi itu juga banyak yang ini loh, tentang ada hubungannya dengan merusak neurotransmitter atau membuat neurotransmitternya itu bekerja terus, atau membuat neurotransmitternya tidak bisa bekerja. Jadi sebetulnya ya kita gantung sih, tergantung Anda mau tujuannya. Ini bisa untuk membunuh manusia, bisa ilmunya yang saya berikan ini, tapi kalau Anda ini untuk kebaikan juga tergantung Anda. Oke. Ya. Ini cuma reseptornya, kemudian jadi ini saya menjelaskan yang tadi. Saya ada ini BCPM, MAO ini kalau ada minta. Oke, sekarang implikasi klinis. Nah, kalau yang ini biasanya harus Anda sebagai calon dokter yang masuk, saya ingin jadi dokter, biasanya ada tertariknya. Kalau tadi biasanya kok musuh ya belajar, tapi kalau ini nanti sudah merasa pinter. Jadi kalau ini implikasi klinis itu nanti kalau terjadi hal-hal ini, itu akan mengganggu proses tubuh kita, sehingga nanti kadang-kadang akan nampak secara klinis. Jadi nampak ada gangguan, ada kelainan. Contohnya misalnya reaktif terganggu, neurotransmitternya menumpuk, jadi reaktif harusnya kan degradasi kalau sudah dikeluarkan, dan numpuk itu kadang-kadang yang paling sering itu berarti akibat kekurangan serotonin. Terapinya dengan terapi serotonin reaktif inhibitor. Jadi dia kekurangan yang ini menumpuk, dia jadi harus ingat lagi bahwa neurotransmitter itu tidak hanya membuat saraf tereksitasi, tapi ada yang membuat saraf di bawahnya menjadi terinhibisi. Nah, ini adalah contoh yang menginhibisi, golongan menginhibisi serotonin ini. Nah, kalau dia kebanyakan menumpuk, maka sarafnya itu tidak ada yang menginhibisi, sehingga dia harus diambil. Oke, terus gangguan degradasi enzimatik. Neurotransmitter tidak terurai sempurna, akibatnya saraf terganggu. Ini tadi yang saya bilang ACHE, tapi ini juga ternyata bisa dipakai. Nah, ini yang untuk kebaikan, untuk pengobatan Alzheimer, tidak untuk membunuh, tapi untuk pengobatan Alzheimer. Nah, kemudian ini jadi reaktif terganggu itu nanti juga muncul masalah klinis, gangguan degradasi enzimatik juga muncul masalah klinis. Nah, pengetahuan tentang ini dan yang tadi kita sampaikan pada Anda itu biasanya dipakai sebagai ini obat-obat psikoaktif. Nanti Anda kalau belajar obat-obatan neurologi, tapi terutama obat-obat psikiatri itu Anda harus betul-betul paham mengenai neurotransmitter, karena titik tangkapnya itu semuanya adalah di neurotransmitter, terutama reseptor dan enzim degradasi. Kayaknya tidak hanya psikiatri ya, anestesi pun juga ada hubungannya. Kan anestesi itu juga orang menggunakan anestesi dan reanimasi kita melakukan orang lagi. Itu juga harus belajar tentang neurotransmitter. Oke, sekarang kita bicara dengan tetangganya. Ya, tadi kan kita cerita tentang
kamu neurotransmitter sendiri, sekarang dia bagaimana dia berperan dalam tubuh itu kan tidak hanya neurotransmitter tok, tidak hanya hormon tok, tidak hanya sitokin saja, tapi mereka saling berinteraksi. Nah, interaksi neurotransmitter dan hormon. Neurotransmitter jadi kortisol kan dia bisa memicu pelepasan kortisol. Dan juga mempengaruhi kebalikannya, hormon pun bisa mempengaruhi neurotransmitter. Kalau ini neurotransmitter mempengaruhi hormon, kalau ini hormon mempengaruhi neurotransmitter, misalnya kortisol. Ini kan dia memodulasi respons sehingga dia mempengaruhi aktivitas serotonin. Nah, berarti kalau orang-orang stres, Anda akan lihatlah apa yang dipengaruhi oleh serotonin dan dopamin itu nanti yang akan dilihat. Ya. Kemudian estrogen juga meningkatkan ekspresi reseptor serotonin. Hormon tiroid mempengaruhi metabolisme dan fungsi neurotransmitter juga. Nanti Anda bicara kalau sudah jenis-jenis begini, jadi agak sulitnya kami menyampaikan pada Anda itu nanti kalian hanya contoh sedikit-sedikit karena nanti akan dibicarakan di dises. Jadi di dises nanti Anda harus mempelajari konsepnya ini, kemudian melihat pada gangguannya. Jadi mana kok kemudian gangguan itu yang muncul itu apa sih yang salah dari konsep yang ini normalnya. Oh ini sampai di sini ya. Hormon dari sisi endokrin bisa mengubah sensitivitas neuron. Ya, estrogen meningkatkan ekspresi reseptor serotonin. Kortisol memodulasi aktivitas neuron dan kadar neurotransmitter. Tiroid mempengaruhi metabolisme neuron dan sintesis dan seterusnya. Ini juga neurotransmitter mengatur aktivitas sistem neuroendokrin di hipotalamusnya. Pusat kendali saraf dan hormonal itu ada di hipotalamus. Ya, nanti tentang hipotalamus kita bicara sekalian waktu kita bicara dengan apa? Hormon. Hipotalamus menerima sinyal dari otak, menghasilkan hormon, melepas ya, releasing hormon, melepas, masuk hipofisis dan seterusnya. Oke, jadi saya hanya ingin menunjukkan pada Anda bahwa komunikasi neurotransmitter itu ya antar hormonnya, tapi secara tidak antar sel-sel sarafnya. Tetapi kalau dibilang bahwa neurotransmitter itu ada hubungannya dengan hormon, ya bisa, tapi bukan langsung neurotransmitter ke hormon, bukan. Tapi proses neurotransmisinya itu yang akan mempengaruhi hormon. Hormon mempengaruhi apa namanya? Lebih mempengaruhi neurotransmitternya. Nanti kalau neurotransmitternya terganggu, maka pensinyalan neurotransmisinya juga akan terganggu. Jadi begitu. Oke, nah ini kali lagi ya implikasi. Nah, gangguan neurotransmisi bisa ada depresi, schizofren, Parkinson, Alzheimer. Anda lihat, ini penyakit-penyakit apa namanya? Saraf, penyakit psikiatri itu Anda nanti tetap harus bicara dengan tentang apa namanya neurotransmitter karena memang penyebabnya neurotransmitternya ada yang berkekurangan, ada yang berlebihan, ada yang ini pembentuk dopamin ini ya, neuron dopaminergic, neuron pembentuk dopamin. Kalau degeneratif, dia degenerasi, terjadi proses degeneratif, berarti ini tidak bisa membentuk, tadi rusak, tidak bisa terbentuk dopamin lagi. Jadi ini kekurangan di substansi yang lainnya. Kalau Alzheimer, defisit asetilkolin. Maka tadi pengobatannya tadi ya. Oke, ini gangguan neurotransmisi. Jadi ini hanya sebagian ya, ada banyak lagi. Ini hanya saya berikan yang gede-gede yang terkenal. Kemudian target farmakologi, banyak obat-obatan yang targetnya itu adalah neurotransmitter. Ini masih ingat MAO tadi? MAO tadi ada dalam proses apa? Pembuatan neurotransmitter. Jadi kalau ini dicegah, berarti nanti proses yang menggunakan
yang ini adalah obat-obat antipsikotik. Ya, ini dia ada analisis reseptor dopamin. Jadi memang Anda harus kalau mau mempelajari jenis-jenis obat-obatan yang ini adalah Anda harus tahu jenis dari neurotransmitternya, jenis reseptornya, kemudian nanti dia itu eksitasi, dia itu inhibisi, kemudian apakah dia bekerja sendiri ataukah dia bekerja dengan saling antara ada neurotransmitter lain yang saling memodulasi seperti itu. Itu nanti cara Anda kalau belajar target farmakologi dan gangguan neurotransmitter di disesnya psikiatri, disesnya psikiatri dan saraf ya. Walaupun nanti Anda akan ketemu ini dari saraf ya. Seperti ini Anda akan ketemu ini dari saraf tapi di blok geriatri. Nah sekarang ini terakhir, ya sudah terakhir. Mengapa Anda perlu memahami neurotransmitter? Karena neurotransmitter harus fungsi komunikasi saraf jelas ya. Dia mendasari fungsi otak, gerakan, emosi, persepsinya. Karena semuanya, jadi fungsi otak, gerakan, emosi itu kan semuanya pusatnya di otak. Nah, otak itu kan semuanya sel saraf ya sebagai besar. Nah, di sana padahal dia bisa bekerja kalau ada neurotransmitter. Jadi kalau Anda ingin mengetahui fungsi otak, fungsi saraf ya Anda harus tahu. Kemudian dia juga harus tahu bahwa dia memiliki hubungan dua arah dengan hormon. Karena ini ada proses penanganan stres, nanti ada metabolisme sistem reproduksi itu nanti ada ini neuroendokrin itu ada hubungannya antara hormon dengan endokrin sangat erat. Kemudian yang berikutnya adalah ada kalau mau diagnosis gangguan neurologis dan kejiwaan itu Anda harus pahami itu neurotransmisi. Menentukan terapi farmakologi misalnya menggunakan SRI, kemudian obat-obat antipsikotik, L-dopa itu Anda harus tahu titik tangkapnya gimana. Terus kenapa kok titik tangkapnya di situ? Apa sih ini yang dihambat neurotransmitternya? Apa sih yang ditambah kerjanya supaya bisa terjadi eksitasi misalnya seperti itu ya. Ini ada hubungannya dengan ini. Nah ini kalau Anda kan wajib menjelaskan pada pasien. Kalau Anda tidak tahu cara kerjanya obat-obat ini gimana caranya menjelaskan pada pasien? Ya kenapa dia harus melakukan itu terus-menerus? Kenapa kok ini harus diberikan? Anda harus paham kerja obat. Dia juga memahami respon tubuh terhadap stres dan penyakit kronis. Karena jadi nanti stres dan penyakit kronis itu nanti hormonnya kena, saraf yang kena, fungsi-fungsi imunologisnya juga terkena, semuanya saling berhubungan karena mereka bisa saling berkomunikasi juga. Oke, saya kira itu saja. Selesai. Apa sudah masuk pulang? Ada pertanyaan enggak? Ada? Ya, dicerna dulu. Ini nanti saya tambahi ya. Jadi ini adalah konsepnya. Misalkan nanti neurotransmitternya itu apa saja, dibentuk di mana, dia itu nanti fungsinya sebagai apa, nanti saya kirimkan kepada Anda. Dan untuk soalnya, ya selain ini banyak saya kirimkan. Ya, kalau ada yang tidak paham, boleh bertanya melalui koordinator ya, kirimkan ke WA. Oke, baik, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Kita ketemu lagi bulan Juni ya, yang kita akan mengenal. Oke, selamat siang.